Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kedamaian dan kesejahteraan menyertai kita semua. Alhamdulillah, semua pujian dan sanjungan kita berikan hanya kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang selalu berusaha untuk mempelajari kebenaran dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Oke sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalau mungkin sahabat ada yang lagi sakit ya, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dan untuk sahabat yang mungkin sekarang lagi sedih, semoga Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, kali ini kita akan bercerita atau berkisah tentang sebuah kisah yang menarik dan tentu saja inspiratif ya, yang bisa kita jadikan inspirasi untuk supaya kita tetap bisa positif dan tetap bisa semangat dalam menjalani kehidupan kita yang mungkin banyak masalah gitu ya. Dan kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang pemuda atau remaja yang dia kabur dari rumahnya lalu menjelajahi beberapa negara, yang pada akhirnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi pengikut atau sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sekian puluh ribu pengikut atau sahabat Nabi Muhammad, orang ini menjadi salah satu orang yang berpengaruh dan terkenal di antara mereka. Dan sampai sekarang orang ini tetap masih terkenal dan namanya masih kita sering dengar. Nama orang ini adalah Salman Al-Farisi. Kisah Salman Al-Farisi ini adalah salah satu kisah yang spesial ya, karena memang Salman sendiri pernah menceritakan kisah hidupnya ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mendengarkan dengan antusias, dan ketika Salman selesai menceritakan kisah hidupnya ini kepada Nabi Muhammad menyarankan Salman atau meminta Salman untuk menceritakan kembali kisah hidupnya ini kepada orang lain juga gitu. Karena memang kisah hidupnya Salman ini nggak biasa, luar biasa. Banyak hal yang hikmah yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang kita bisa kita pelajari ya, untuk kita jadikan inspirasi dan bisa juga sebagai cerminan gimana kita memaknai kehidupan kita dengan bercermin kepada pengalaman Salman Al-Farisi ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai kisahnya, kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi atau Salman yang berasal dari negeri Persia. Nah, Salman ini nama aslinya, nama Persianya itu Rusbeh, yang artinya hari yang baik. Sedangkan nama Salman sendiri itu nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad ketika Salman Al-Farisi ini masuk Islam ya. Dan sebagaimana julukannya Al-Farisi, jadi Salman ini tentu saja berasal dari Persia ya. Dan Persia itu sekarang Iran, dan Salman ini berasal dari sebuah kota yang bernama Isfahan dan dari sebuah daerah atau desa yang bernama Jai ya. Nah, di daerah Jai tersebut Salman ini adalah salah satu anak yang spesial di daerah itu, karena Salman adalah anak orang yang paling kaya di daerah itu, dan juga orang tuanya ini sebagai kepala daerah atau kepala desa di daerah Jai tersebut. Dan Salman juga terhormat di kalangan mereka karena Salman ini adalah salah satu anak yang menjaga api di kuil orang-orang Majusi gitu. Karena di Jai ini atau di Persia secara umum itu agama resminya adalah agama Majusi ya, yang menyembah api itu. Dan Salman ini adalah salah satu orang yang menjaga api di kuil Majusi gitu. Dan itu adalah salah satu tugas yang terhormat di kalangan mereka, karena memang nggak sembarangan orang diberi tugas untuk menjaga api, dan hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang memang mendalami agama Majusi yang berhak untuk menjaga api di kuil mereka gitu. Dan Salman adalah salah satu orang yang mendalami agama Majusi gitu. Dan Salman ini punya orang tua yang sayang banget ke Salman. Jadi saking sayangnya orang tua Salman ini ke Salman, sampai dia itu nggak diperbolehkan jauh-jauh atau diisolasi dibatasi interaksinya dengan dunia luar gitu. Jadi dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia remaja itu Salman dibatasi interaksinya dengan dunia luar, karena memang
orang tuanya ini sayang banget, khawatir banget kalau Salman itu jauh-jauh dari rumah gitu. Sampai Salman ini diperlakukan sebagaimana seorang gadis gitu. Dia nggak boleh jauh-jauh dari lingkungan rumahnya. Dan nah, orang tuanya ini punya perkebunan yang besar yang berada jauh dari perkampungannya gitu. Dan orang tuanya ini secara rutin mengunjungi perkebunan itu untuk dikontrol ya. Nah, suatu hari ayahnya ini nggak bisa pergi ke perkebunan yang jauh itu karena memang ada suatu hal yang dia nggak bisa tinggalin ya. Dan akhirnya dengan terpaksa orang tuanya ini, ayahnya ini meminta Salman atau menugaskan Salman pergi ke perkebunan yang jauh dari rumahnya itu untuk melakukan tugas. Mungkin di sana dia ada karyawan ya yang harus dia kontrol dan meminta Salman untuk melakukan tugas itu gitu. Singkat cerita, berangkatlah Salman ke perkebunan ayahnya yang jauh dari perkampungan itu gitu. Dan ketika di perjalanan, Salman ini ngelihat ada sebuah gereja, dan ketika dia melewati gereja itu, dia mendengar ada orang-orang yang sedang melakukan sesuatu di gereja tersebut gitu. Karena penasaran, akhirnya Salman mendekati gereja itu, melihat apa yang dilakukan orang-orang di gereja. Dan ini pertama kalinya Salman ngelihat gereja, bertemu dengan orang-orang yang di luar agamanya dia gitu. Ini pertama kalinya Salman ketemu dengan orang-orang Nasrani. Dan ketika Salman ini ngelihat orang-orang di gereja tersebut, dia tuh penasaran dan tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Dan Salman juga berinteraksi dengan mereka, dia ngobrol ya. Dia nyari tahu nih agama apa, terus ajarannya seperti apa, berasal dari mana gitu ya. Dan Salman pun akhirnya tertarik dan lama tinggal di situ sampai dia itu nggak jadi, atau saking asiknya dia tinggal di situ, berada di gereja itu, dia tuh nggak jadi pergi ke perkebunan ayahnya. Nah, setelah Salman lama berdiskusi dengan orang-orang di situ dan dia pun merhatiin apa yang mereka lakukan gitu ya. Akhirnya Salman ini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ternyata agama Nasrani ini lebih baik daripada agama Majusi yang saya anut gitu. Itu kesimpulan Salman setelah dia berinteraksi dengan orang-orang di situ. Dan Salman pun berada di situ di gereja tersebut ya, sampai matahari terbenam dan sampai gelap. Dan akhirnya ketika sudah gelap dia pun pulanglah ke rumahnya gitu. Nah, ketika sampai ke rumah ternyata ayahnya juga sudah nyari-nyari dia ya, udah khawatir karena memang kok udah gelap Salman ini belum pulang-pulang juga gitu. Akhirnya ketika pulang Salman ini langsung ditanya sama ayahnya, kamu dari mana aja? Ayah khawatir karena kamu sudah gelap belum pulang juga gitu. Akhirnya Salman menjelaskan bahwa dia melihat gereja, lihat ketemu orang-orang yang ada di gereja, dia ngobrol di situ ya dengan orang-orang Nasrani. Dan akhirnya Salman mengeluarkan pernyataan yang akan mengejutkan ayahnya gitu. Salman berkata bahwa ayah, ternyata agama Nasrani itu lebih baik daripada agama yang kita anut sekarang gitu. Tentu ayahnya kaget dan langsung menolak dan menyanggah bahwa enggak nak, agama Nasrani itu enggak ada kebaikan sedikit pun dalam agama Nasrani itu. Agama kita inilah, agama nenek moyang kita inilah yang lebih baik daripada agama Nasrani. Nah, Salman kekeh dong. Salman tetap membantah, enggak ya, agama Nasrani itu tetap itu lebih baik daripada agama kita gitu. Akhirnya mereka pun berdebat dan pada akhirnya Salman ini, karena ayahnya ini khawatir Salman tuh balik lagi ke gereja dan dia berinteraksi lagi dengan orang-orang di gereja, akhirnya Salman ini dikurung dan diikat kakinya gitu. Karena ya sekali lagi orang tuanya ini khawatir Salman itu balik lagi ke gereja ya. Tapi walaupun dikurung dan diikat, karena memang Salman ini anak orang yang terhormat, tentu mungkin dia juga tetap punya pembantu ya yang bantuin dia gitu. Dan Salman ini mengirim pembantu tersebut ke gereja ya untuk cari tahu kalau nanti ada orang yang akan pergi ke negeri Syam, tolong beritahu Salman gitu. Setelah berapa lama akhirnya adalah berita
dari orang-orang di gereja ya yang beritahu Salman bahwa akan ada orang yang akan pergi ke negeri Syam gitu. Syam itu sekarang eh, meliputi beberapa negara ya. Di situ ada Suriah, Yordania, Palestina, dan kalau sekarang Israel ya juga termasuk Syam itu di situ. Dan Salman ini diberitahu bahwa mereka akan berangkat gitu ke negeri Syam, bahwa ada orang-orang yang di gereja yang akan berangkat ke negeri Syam. Akhirnya Salman ini dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk melepaskan ikatan di kakinya, dan dia pun berusaha untuk kabur dari rumahnya. Ternyata dia berhasil menemui orang-orang yang di gereja yang akan berangkat ke Syam gitu. Akhirnya berangkatlah Salman ini ke negeri Syam dan sampai dengan selamat. Ini luar biasa ya. Salman ini masih remaja, ketika itu masih remaja, dan Salman juga mungkin perbekalannya nggak banyak, dan Salman juga mungkin bahasanya juga mungkin karena berbeda negara ya, antara Persia dengan Syam itu berbeda negara, dan tentu mungkin beda juga bahasanya. Tapi Salman ini tetap nekat gitu, berani untuk berangkat. Dan satu hal lagi, dia ini adalah anak rumahan, dia nggak pernah kemana-mana, dia nggak pernah jauh-jauh dari rumah, dan sekalinya ini pergi jauh itu dia dari rumahnya dari Isfahan ke negeri Syam, dan itu jaraknya sekitar 2000 km. Dan di waktu itu, di zaman itu mungkin itu ditempuh dengan 1 sampai 2 bulan perjalanan ya. Ini luar biasa banget. Jadi kalau disimpulkan bahwa ternyata keberanian seseorang itu, keberanian atau kenekatan seseorang itu bisa muncul ketika seseorang itu yakin dengan apa yang dengan sesuatu gitu ya. Seperti Salman yakin bahwa agama Nasrani itu benar gitu. Dia pun akhirnya nekat berani dengan mengorbankan apa yang dia miliki, mengorbankan rasa takutnya untuk pergi ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, Salman ini langsung nanya ke orang-orang di mana dia mau belajar agama Nasrani ya. Dia nyari orang yang paling pintar agama Nasrani gitu. Dan orang-orang menunjukkan dia untuk bertemu dengan seorang uskup di gereja. Akhirnya dia pun bertemu uskup yang ada di gereja. Dia minta izin bahwa dia berasal dari jauh ya. Terus dia minta izin untuk belajar bersama dia dan tinggal bersama dia gitu. Akhirnya Salman pun diizinkan, dan tinggallah Salman ini bersama uskup. Setelah beberapa lama tinggal dengan uskup tersebut, ternyata Salman mendapati bahwa uskup ini ternyata adalah orang yang buruk gitu. Jadi Salman ini tahu kelakuan jeleknya uskup di belakang orang-orang, di belakang jamaahnya gitu. Jadi uskup ini ternyata dia meminta orang atau memotivasi orang untuk berinfak ya, berderma. Tetapi ketika harta-harta itu sudah terkumpul, ternyata harta itu dia kumpulin sendiri, dia simpan sendiri, nggak dia salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, nggak disalurkan kepada orang-orang miskin gitu. Nah, Salman ketika tahu uskup ini kayak gitu ya, dia benci banget ke uskup ini. Tapi ya karena Salman juga bukan apa-apa ya, dia juga karena dia pendatang dan juga dia masih anak-anak ya, masih muda waktu itu, ya dia pun hanya bisa kesal gitu. Dan akhirnya uskup yang buruk ini pun meninggal, dan orang-orang jamaahnya tentu saja sedih dengan kepergian uskup ini ya. Dan ketika mereka sedang sedih, Salman ini datang nih ngomong ke mereka, kamu nggak usah sedih karena uskup ini adalah uskup yang buruk gitu. Mereka tentu kaget dong, kok kenapa? Dia kan pimpinan gereja, masa dia buruk apanya gitu maksudnya kan. Akhirnya Salman menceritakan tuh bahwa kelakuan buruknya di belakang jamaah gitu, kelakuan uskup ini di belakang mereka gitu. Dan akhirnya Salman pun membawa mereka ke tempat penyimpanan harta uskup yang tadi itu. Akhirnya di situ ditemukanlah di tempat penyimpanan itu ada 7 tempayan atau 7 gentong yang penuh dengan emas dan perak gitu. Itu 7 gentong, kalau misalkan emasnya di kilo ya, itu berapa kilo ya, kalau dirupiahkan itu berapa miliar mungkin, luar biasa. Dan Salman itu akhirnya dan orang-orang di gereja itu akhirnya
nggak jadi sedih ya, dan mereka benci ke uskup tersebut. Setelah mereka mengetahui apa yang dilakukan uskup, ternyata mereka jadi benci ke uskup tersebut, dan akhirnya uskup yang sudah meninggal ini disalib dan dilempari batu gitu. Ya walaupun nggak ngaruh juga ya, karena nggak terlalu ngaruh juga karena kan uskupnya udah meninggal juga gitu. Mereka dia disalib dan dilemparin batu juga nggak terlalu ngaruh, tapi mungkin untuk menghinakan ya, membuat menghinakan uskup ini, dia akhirnya disalib dan dilempar gitu. Akhirnya setelah beberapa lama diangkatlah seorang uskup yang baru sebagai pengganti uskup yang sudah meninggal tadi. Jika Salman itu tinggal bersama dia, itu Salman mendapati bahwa uskup yang baru ini adalah orang yang sangat luar biasa baik. Jadi saking baiknya orang ini, Salman berkata bahwa saya nggak pernah ketemu orang sebaik uskup ini gitu. Jadi saking baiknya orang ini, Salman ini sampai dia mencintai uskup tersebut ya. Cinta dalam arti ini ya, apa ya? Ya cinta kepada orang yang baik lah, cinta kagum kepada seseorang yang pintar, yang baik gitu. Cinta, bukan cinta antara laki-laki dan perempuan lah, bukan lah. Lalu akhirnya Salman pun tinggal bersama dia belajar bersama kepada uskup yang baik ini ya. Dan tetapi nggak lama kemudian uskup yang baik ini pun meninggal gitu. Dan sebelum meninggal, Salman ini meminta wejangan atau meminta wasiat kepada orang yang uskup yang baik ini. Karena memang mungkin gini ya, karena setelah Salman ini ketemu dengan uskup yang buruk tadi, mungkin dia juga milih-milih ya. Dia milih-milih kepada siapa dia harus belajar. Setelah Salman ketemu dengan orang uskup yang buruk tadi, mungkin dia menyimpulkan bahwa enggak semua orang yang ada di tempat ibadah itu baik ya. Jadi dia harus milih-milih, walaupun namanya uskup, dia tetap harus milih-milih, dan dia harus mendapatkan rekomendasi dari orang yang memang dia percaya bahwa orang ini baik. Dan akhirnya Salman pun bertanya ke orang yang uskup yang baik ini sebelum dia meninggal ya. Salman ini meminta wasiat kepada siapa dia harus belajar agama Nasrani gitu. Dan uskup ini menjawab bahwa, anakku, aku tidak mengenal orang yang kau cari, kecuali ada seseorang yang tinggal di Mosul, di Irak ya. Dia adalah orang yang tidak pernah membuat-buat dan tidak pernah mengganti agama, maka carilah dia. Ini aneh ya, maksudnya Syam itu ketika itu, Syam adalah pusatnya agama Nasrani. Tetapi pendeta ini, uskup yang baik ini, dia malah nggak kenal orang-orang di situ, nggak kenal lagi orang yang di uskup-uskup yang ada di Syam itu. Dia nggak kenal lagi, nggak tahu lagi orang yang masih menjalankan agama seperti dia gitu. Mungkin banyak uskup, tapi mungkin mereka sudah tidak lagi menjalankan agama Nasrani seperti uskup yang baik ini gitu. Nah setelah uskup itu meninggal, akhirnya Salman pun pergi ke Irak, ke Mosul ya, dan bertemu dengan orang yang ditunjukkan oleh gurunya tadi. Akhirnya dia pun bertemu dengan orang yang ditunjukkan tadi. Dia bertemu dengan orang itu, dia meminta izin, dia menceritakan lagi kisah hidupnya, dan dia pun tinggal bersama orang yang baru di Irak ini. Dan ternyata orang ini pun orang yang baik, orang yang agamanya bagus gitu, dan Salman pun belajar bersama dia. Dan setelah beberapa lama ternyata orang ini pun meninggal gitu. Dan sebelum meninggal, Salman sama seperti sebelumnya, dia meminta wejangan, meminta nasihat kepada siapa dia harus belajar agama lagi. Akhirnya orang yang di Irak ini pun sama ya. Dia pun berkata sebelum meninggal ini, dia memberikan wasiat kepada Salman bahwa, wahai anakku, aku tidak mengetahui manusia yang beragama seperti kita ini kecuali ada orang di Nasibin. Dia adalah fulan, maka carilah dia. Sama seperti sebelumnya, dia pun gak kenal dengan orang-orang di situ yang masih menganut agama seperti dia ya, kecuali orang di Nasibin. Nasibin itu sekitar 6 hari perjalanan dari Mosul ya. Setelah orang ini meninggal, akhirnya Salman pergi ke Nasibin dan menemui orang yang ditunjukkan oleh gurunya tadi. Dan dia pun bertemu dengan orang itu, dia meminta izin untuk tinggal di situ, untuk belajar ya dengan orang ini, dan dia pun diizinkan.
Oke sobat, itu dia kisah Salman Al Farisi. Kita akan lanjutkan eh, kisahnya di part kedua nanti ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.